Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Harapannya damai Tuhan, sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan saudara. Hari ini kita akan bersama-sama mengenal dan belajar arti sebuah berserah atas kekhawatiran kita. Berserah atas kekhawatiran kita. Kita tahu bahwa setiap orang pasti mengalami halnya kata khawatir. Khawatir tentang pekerjaan, PHK, besok makan apa, anak yang belum bisa berproses dengan Tuhan, bahkan masalah kita belum dapat pasangan, ataupun permasalahan kekhawatiran hidup kita. Saudara, Bapak, Ibu harus yakin bahwa kekhawatiran itu tidak harus ada secara iman. Artinya, kita mengimani bahwa itu boleh terjadi pada saat kita belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, akan kita sebut dalam nama Tuhan Yesus, akan mengubahkan kehidupan kita, yakin dan percaya menjadi awal kita hidup baru di dalam roh. Kita lihat Matius 35 ayat 5, 37 ayat 5, Tuhan firmankan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Firman ini benar-benar menguatkan saya. Saya memutuskan untuk setia dengan Tuhan karena ini sudah saya alami. Pada saat saya belum membuka diri untuk hadirat Tuhan, itu susah terjadi. Tapi pada saat saya menyerahkan diri sepenuhnya, biar Tuhan yang beracara dalam diri saya berharap bahwa saudara pun membuka diri untuk hadirat Tuhan. Biar Dia yang melawat, biar Tuhan Yesus yang menata kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Kita semuanya mengalami takut terhadap sesuatu yang bagi kita itu belum tentu akan terjadi, tapi kita sudah digerogoti dengan kecemasan-kecemasan yang tidak guna, ya kan? Kekhawatiran itu juga akan meruntuhkan kekuatan fisik kita. Kita menjadi lemah, kita menjadi emosian, kita merasa tertekan dengan hal-hal kehidupan kita. Bahkan masa depan yang kita belum tentu tahu besok mau apa, kita sudah khawatir. Aku besok hidup bagaimana? Pasanganku siapa? Pekerjaanku gimana? Jabatanku gimana? Ya, kekhawatiran yang hal itu hanya di pikiran kita. Kita harus ubahkan itu, membuka diri untuk hadirat Tuhan. Ada ketenangan, ada proses Tuhan yang bekerja, yakinkan itu akan terjadi. Bahkan sampai hari ini, bagi yang belum mempunyai pasangan, doanya harus diubah. Supaya Tuhan apa? Memproses hidup Bapak, Ibu, Saudara, remaja putri, remaja putra, mempunyai hikmat yang penuh akan Tuhan. Caranya bagaimana? Ya sudah, Tuhan ubahkan dalam diri aku yang belum bisa aku ubahkan. Biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang memproses. Pada saat kita berdoa, itu kita berserah. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Ya, kita hanya melakukan kewajiban kita dengan berdoa. Saudara tahu dampak atau akibat dari kata khawatir? Begitu banyak hal yang terjadi pada saat kita membiarkan kata khawatir itu ada dalam diri kita. Kita gugup, kita gelisah, tidak bisa tidur, ya kan? Bahkan sakit penyakit itu bisa muncul, saudara, hanya karena kita khawatir, ya kan? Bahkan stres, depresi. Apa yang terjadi pada saat hal-hal negatif itu terjadi? Itu kuasa roh lain yang hadir, yang menjelma dalam hal-hal itu. Maka kita harus mengubah mindset, harus mengubah pola, mengubah arah ke arah yang lebih baik. Gampang? Susah, saudara. Susah, ya. Pada saat kita dihingga
singgapi dengan perasaan khawatir, maka yang ada adalah kita emosi, tidak terkontrol, lepas kontrol, bahkan kadangkala menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Sadari dan segera mohon ampun atas segala hal yang terjadi sampai detik saudara mendengarkan sharing iman saya. Ya. Membuka celah untuk roh lain hadir, itu yang bahaya. Itu akan terus mencengkeram dan membiarkan roh-roh lain akan masuk. Roh takut, roh nggak pede, roh minder, ya kan? Karena kita khawatir tentang hidup kita. Roh putus asa itu akan hadir. Maka kita harus menutup diri dan mengimani perubahan akan terjadi pada saat kita berserah. Sekarang kita akan masuk ke proses berserah. Di dalam kata berserah itu ada suasana tenang. Ada suasana damai. Karena dengan damai, dengan ada suasana tenang, Tuhan yang bekerja dan kita sudah membuka diri berserah. Artinya berserah bahwasanya kita tidak ada usaha atau nrimo kata orang Jawa. Tapi kita membiarkan diri menyadari bahwa kita sudah pada titik terendah, pasrah. Kita nggak tahu lagi Tuhan, ini bagaimana. Maka kita membuka diri, hadirat Tuhan masuk, bekerja, memproses kita, supaya Tuhan yang memproses, mengurai segala masalah, mengurai segala kekhawatiran kita, menjadi jalan keluar yang terbaik. Gampang? Tidak, ya. Kalau kita membuka diri untuk hal yang baru, pasti butuh suatu pengorbanan. Butuh suatu pengorbanan, saudara. Jangan dikira tidak akan butuh pengorbanan. Kita harus turun ego. Kita harus turun status. Benar-benar di titik terendah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan Tuhan yang beracara, yang bekerja, yang memproses. Amsal 3 ayat 5-6 Tuhan firmankan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, saya dan saudara seringkali bengkok jalan. Tahu? Tuhan posisikan sudah pada posisi yang lurus, sudah benar. Tapi karena kemanusiaan kita, ego kita, bahkan menurut pandangan kita benar, kita so yes. Ya, kita so yes. Merasa bahwa pilihan dan jalan kita sudah benar. Itu tidak bisa. Maka kita diminta untuk mengakui Tuhan di dalam segala lakumu. Pada saat kita sudah berproses dengan Tuhan, itu kita adanya manut dan monggo, ya kan? Supaya kita jadi bengkok. Kesaksiannya saudara, saya sudah pernah bengkok. Tuhan sudah luruskan, saya bengkok lagi. Tuhan sudah tata kerilnya, saya bengkok lagi. Ada dua yang tidak bisa kita habiskan adalah Tuhan memberikan kita peluang dan kesempatan dan kehendak bebas. Nah, kadangkala kita sebagai manusia masih parah dengan kehendak bebasnya kita. Dan Tuhan akan membiarkan dengan tangan terbuka, monggo, itu pilihanmu, ya kan? Hati nurani itu sangat-sangat lembut. Kenapa dikatakan nurani? Karena itu ada di dalam. Ada di dalam hati kita. Kalau kita tidak membuka diri untuk hadirnya Roh Kudus, hati nurani yang bekerja, itu tidak akan ketemu, saudara. Pada saat kita berserah, kita akan ingat satu firman Tuhan yang dikatakan dalam Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku.
Ini titik balik pada saat kita sudah berserah dengan kehendak Tuhan. Ya, aku tenang. Kenapa bisa tenang? Ya karena kita sudah menyerahkan pergumulan kita, kekhawatiran kita, permasalahan kita dengan Tuhan. Biar Dia yang bekerja, sehingga kita tetap melakukan kewajiban kita, senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Mazmur 147 ayat 11 Tuhan firmankan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, itu Tuhan memberikan pilihan. Hanya orang-orang yang takut akan Dia. Artinya apa? Orang yang berani tidak mengindahkan hati nurani, ya Tuhan tidak akan, yaudah ini aku yang berkarya. Tidak, ya kan? Tuhan hanya akan legowo masuk pada orang-orang yang juga menerima kehadiran Tuhan. Monik, aku sudah berdoa siang dan malam untuk kehadiran Tuhan, tapi kok Tuhan tidak hadir? Karena saudara, Bapak, Ibu belum membuka diri arti sebuah ketenangan, arti sebuah kedamaian dan berserah. Maka bagaimana latihannya? Latihannya ya kita diam, berserah sepenuhnya atas segala pergumulan, segala masalah, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Contohnya begini, Tuhan, aku tahu bahwa bulan ini angsuran aku sekian juta Tuhan, sekian ratus Tuhan, pendapatan aku sekian Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha punya atas segala keuangan yang sedang aku hadapi. Silakan beracara Tuhan, bagaimana aku mendapatkan, pakai aku sebagaimana Tuhan izinkan. Apa yang ada pada aku Tuhan yang punya. Bagaimana aku harus berkarya, bagaimana aku harus menjalankan amanat surgawi-Mu. Beracaralah Tuhan, beracaralah dalam kehidupanku. Nah, itu contoh berserah. Berserah itu artinya kita tetap berusaha, tetap berupaya dengan langkah dan usaha kita, tapi dengan hikmat yang Tuhan punya. Saudara harus yakin adanya hukum tabur tuai. Itu saya buktikan saudara. Sejak COVID, secara ekonomi saya 0 rupiah, saudara, Bapak, Ibu. Secara ekonomi saya 0 rupiah. Tapi saya berusaha mengimani apa yang Tuhan firmankan ini dengan hukum tabur tuai. Misalnya, pagi ini setiap saya ke sekolah, taruhlah jajan 10.000. Kalau saya sendiri jajan 10.000, biarpun dompet di tempat saya itu hanya ada 25 atau 30.000, saya harus mampu dan harus ikhlas menarik lagi 10.000 ini untuk saudara aku. Itu saya lakukan sebagai hobi, saudara, sebagai hobi yang memberkati. Maka kehausan kita untuk berbagi, memberikan orang lain, biarpun mungkin hanya nasi telur, nasi tempe, yang mungkin bagi beberapa orang dianggap, kayak gitu aja diberikan. Nasi itu yang daging, Kak, gitu-gitu ya kan. Tapi saya nggak minder, saya bangga aja. Bangga bahwasanya hari ini saya sudah membuat satu kebaikan. Maka satu kebaikan jadikanlah itu sebagai suatu hobi, sebagai suatu kerinduan yang harus dilaksanakan. Secara manusiawi, Tuhan, dompet aku tinggal sekian, mana bisa nih Tuhan aku belanja. Udah didoakan aja. Keberserahan kita pada Tuhan itu akan membantu proses Tuhan masuk lebih lagi, dan lebih lagi beracara atas kehidupan kita. Kita tidak akan pernah berkekurangan, Tuhan. Itu harus diyakini Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengimani Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dan penolong yang sejati. Tuhan itu tidak hanya di firman, Dia hidup di hati saudara, di hati saya, dan di setiap orang yang mengimani kehadirannya. Ya,
Saudara harus yakinkan itu. Mazmur 37 ayat 5, Tuhan firmankan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara harus mengimani itu. Pada saat kita berserah, legowo, biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertindak. Kita melakukan kewajiban kita memberikan kapasitas yang penuh, biar otoritas Tuhan yang bekerja. Maka 1 Petrus 5 ayat 7 Tuhan firmankan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Tuhan sempurna, sangat-sangat sempurna. Dipeliharanya kita siang malam, pagi, bahkan setiap hembusan nafas yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini karena kemurahan Tuhan. Saudara dan saya harus terus memegang janji Tuhan. Pada saat kita mengimani, kita membawa biji sesawi iman kita, itu akan mampu mengubah kehidupan saya dan saudara. Yakin itu akan terjadi. Ya, saya berbagi pengalaman atas iman yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Bagaimana saya mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Maka saya tutup dengan Filipi 4 ayat 6. Untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan syukur. Segala permasalahan yang sedang dihadapi, sakit penyakit, piutang, pergumulan yang begitu gantung, bahkan membebani kehidupan kita, ya sudah, kita bawa dalam ucapan syukur dan doa. Supaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan penerangan Roh Kudus, terus memberikan keteladanan, ketajaman iman di dalam kita mensikapi permasalahan yang sedang terjadi. Saudara dan saya harus yakin, pada saat kita berserah, membawa segala kekhawatiran hidup kita, maka yang terjadi adalah kita klop, kita yes sama Tuhan. Ya kan? Tuhan tidak akan masuk kalau kita menutup. Tapi kalau kita welcome sama Tuhan, Tuhan akan bekerja leluasa dalam diri kita. Kita tidak akan bingung lagi, kita tidak akan mikir lagi besok apa dan bagaimana. Saudara harus ingat, orang burung aja tidak berencana tentang kehidupannya, apalagi saya dan saudara yang diciptakan begitu berharga, begitu istimewanya dengan segala talenta yang Tuhan berikan. Syukuri, nikmati. Kita tutup hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Kami akan melatih diri berserah. Kami akan melatih diri memahami kekhawatiran hidup kami. Semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana kami mengurai, bagaimana kami meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Segala kekhawatiran yang sedang kami hadapi, inilah kekhawatiran manusia yang belum mengimani Tuhan secara penuh. Maka bukakanlah mata hati kami, pertajam mata batin kami untuk bertumbuhnya Tuhan di dalam diri kami. Kami mampu mengurai, kami mampu menggenggam masalah, dan kami mampu di atasnya masalah. Iman kami, iya dan amin. Juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus, satu-satunya penolong dan harapan kami yang sejati. Kami mengimani Tuhan Yesus tidak akan memberikan kami pencobaan. Ini adalah pencobaan secara manusiawi. Mampukanlah kami terus berproses di dalam Tuhan, mengimani ada hal yang terbaik yang akan memungkinkan kami naik level. Memungkinkan kami menjadi pribadi yang lebih berkualitas, berdampak untuk orang lain,
selalu mengucap syukur atas segala peristiwa yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu untuk firman yang boleh kami urai saat ini. Bagaimana kami berserah, bagaimana kami mengatasi kekhawatiran dan menopang iman kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, buat setiap pribadi yang mendengarkan, melihat channel ini bisa berdampak untuk orang lain. Sekecil apapun, itu akan menjadi rema kehidupan bagi saudara-saudara di sekitar kami. Kami tidak meminta balasan Tuhan, kami akan ikhlas pada saat Tuhan akan pakai kami sebagaimana Tuhan rencanakan dari sisa hidup kami. Mampukanlah kami selalu menabur kebaikan, biar itu bagi orang lain dianggap rendah. Mungkin bagi orang lain dianggap remeh, tapi tidak di depannya Tuhan. Karena kebaikan yang sedang kami tabur, itulah adalah buah dari iman kami terhadap Kristus yang maha baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar, Bapak Ibu Saudara yang melihat channel ini dalam berkat naungan Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia Roh Kudus ada dan melingkupi setiap hati saudara. Damai Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.